Nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sampai tak cerita nih, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah, mar'a wajah kaya saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya tuh manjanya minta ampun, kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang jenengan diatur Habib Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al arwah junudun mujannadah. Sehingga jenengan yang sowan ke sini langsung ke saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang nggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu nak suladab malah dosa. Atau rapati sering ketemu tapi husnul ada. Mulai dulu sahabat ya gitu. Ada yang sowan Nabi, ada yang nggak pernah sowan. Alasannya takut ganggu. Wali ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak katanya. Kan aneh. Kenapa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam, jadi sojo lah sebenarnya. Allah selamat songkong mata yang pernah digu macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu yang macam-macam. Dan itu kalau ilm, saya yakin ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang juga mu'tamadul habaib. Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang baik itu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Istinabun nawahi itu kan gak modal. Kamu di rumah guyon sama anak istri tidur, udah ndak zina, ndak maling, ndak ngerasani orang, ndak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud. Tapi itu kan butuh potongan, butuh soleh yang agak naik sedikit. Tapi sementing itu tarkul apa? Masih. Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibnu Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wan nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faraid tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir menceritakan dari Ibnu Abbas, la na'dilu bisalamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat, artinya yang paling penting itu tarkul masih. Dados kula suwun para pecinta Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Abdurrahman, semua keluarga Habib Ahmad, semuanya lah, keluarga zuriyah atau mantu atau muhibbin, tolong ilmu itu dijaga. Diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia. Beliau nggak pernah nggak tahajud, juga nggak pernah nggak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani. Kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu, itu diswiping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali. Untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo, tapi nggak pernah korban. Karena kalau dia korban, dua beliau ini korban, nanti dikira korban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatan, jalan kaki semua. Dan al-ajub biqadrit. Tapi Nabi itu tofa rohiban, Nabi malah pakai unta. Padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih, tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau anda tidak menekuni ilmu kayak Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu habis. Nah, kalau suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan, idza aradta an ta'rifal insana nahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan. Kalau yang enggak senang berarti enggak usah. Pokoknya kalimatnya gitu. Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyatu. Semakin dia senang ilmu, berarti semakin dia manusia. Karena kalau Anda suka makan, hewan juga suka makan. Anda senang kumpul perempuan, hewan-hewan malah banyak pasangannya. Suka menang-menangan, hewan juga suka menang. Tapi kalau suka ngaji takrib, tidak ada yang ngaji takrib. Kalau kamu suka ngaji ihya itu pembeda betul. Tidak ada hewan yang suka ngaji ihya.
Jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul ilm. Jadi kata beliau ini agak keras dengan idza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyat. Yang terakhir jangan pernah merubah dawai Rasulullah SAW. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, ada Habib Rahman Segaf, ada Habib Abdurrahman Bilwaqi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawai Rasulullah SAW. Dan saya meskipun modern tidak pernah merubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditasih. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun, bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda. Doa saya makbul apa enggak? Sehingga Anda fi akhiri hayatika ada qalakun billah. Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak? Dikabulkan apa? Enggak. Sehingga terus kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata enggak ngefek karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa ya tahu tak delok. Maksiat apa wae ketoke ya wis rontok tahu. Masih rontok tahu misalnya enggak sampai zina ya delok. Bodoni ya sering. Tobat ya sering, pokoknya kholatu amalan sholihah wa akhiran apa? Saya. Jadi doa itu punya akibat kolak. Kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah, Allah saja. Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah sampai kamu mati bilang aja Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Makanya Dawei Sayyid Abdul Haddad, Bashir bil wasfi. Sudahlah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsira. Lah kalau kamu doa nanti elingnya nasib kamu, bukan eling Allah tapi eling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu eling nasib kamu, tapi disuruh eling Allah. Jadi saya suwun, semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kan bilang Allah, Allah, Allah sampai akhirul kalamihi Allah, Allah. Nah kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilaha. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya, iku hak nak la ilaha illallah nak ora tok dadine la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko digenti apa? Allah. Kalau ya ora modifikasi ini piye pokoknya wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi napa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Gini ku nyebut Allah, Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduhan Nabi la yamutanna ahadukum illa wa yusinu dzanna billah. Tapi saat itu jangan pakai doa karena kalau Anda pakai doa takutnya Anda takut enggak mustajab. Lah kalau kata orang mustajab terus setan nyelinap gak ono gunane kowe dhisik nekani maulid, salat, saiki ora ngefek. Pas itu berarti kowe suudzon be Allah. Jadi kalau suwun semohon-mohonnya Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Dia sudah tidak usah ditakwil. Pokoknya harus mangkana akhirul kalami la ilaha illallah fi riwayatin Allah napa dakhalal jannah. Terus Nabi ngendikan, terus Nabi rangarah goroh, mosok Nabi ngendikan mesti fa itu fa jawab. Kalau ada fa-nya yang riwayat fa, kalau enggak ada pokoknya dakhalal jannah. Siapa penyelafatkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Daripada sampean duwe kolak itu merasa ndak nyaman. Sebab itu di banyak riwayat ngendikane man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean, saya ya tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa 2 jam, tapi dandutannya ya tahu 3 jam. Ruwet pokoknya eling sampean ruwet. Tapi nak eling Allah, Allah, Allah lahul asmaul husna, Allah, Allah lahu sifatul ula,
Allah Arhamur Rahimin, Allah Rahman Rahim. Ini disebut basyir bil wasfi, sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Nggih kula ngapunten Kang Kata dan kula matur nuwun sanget disukani kesempatan tapi kula nggih iktidar guys. Boten pati wani kula teng mriki niki pokoke kula kepen akrab Habib Abdurrahman, kula insyaallah gadah takriran kitabnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad karena saya nyari padanannya itu gampang sekali karena yang beliau ngendikakno itu kabeh itu masbuh ya, apa insibah, maksudnya terbentuk dari baca beliau yang sangat banyak. Terus kula niki mboten madah basa-basi tapi pancen zaman kula teng sarang di antara foto yang saya pasang di kitab Ihya saya itu fotonya Habib Abdullah kalian Sayyid Muhammad, dan saya sering dapat cerita dari guru-guru kita, dari teman-teman kita. Semoga barokah sedanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.